Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mantap Mantap. Berbagi. berbagi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kebugaran jasmani bersama saya Rizky Kusnadi, rekan saya Revianur, SPD, dan saya Yulia Rahman SPD. eh, pada kali ini mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan mengenai kebugaran jasmani pada masa pandemi COVID-19. Kira-kira olahraga apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini? Pak Reni, bisa silakan. terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Rizky. Untuk masalah dalam pandemi ini dalam olahraga mungkin bisa saja kita laksanakan atau kita lakukan dalam olahraga apa saja. Pertama kita menentukan dengan daya tahan tubuh dulu atau imun tubuhnya. Pertanyaan tadi kan olahraga apa saja yang bisa dilakukan dalam masa pandemi. Bisa dilakukan dengan berolahraga, misalnya kita di rumah atau di rumah melaksanakannya dengan yoga dan zumba ataupun sit up, apapun yang kita lakukan di rumah, atau juga bisa yang mudah-mudah aja, terutama olahraga yang kita buat saja ya seperti sit up, lari kecil, mungkin itu bisa kita laksanakan di masa pandemi di rumah. Terima kasih Pak Reni. Ya. Mungkin Pak Yuli bisa menambahkan mungkin ada yang dilakukan. Baik, kalau dari saya sendiri, saya pribadi ya, mengenai olahraga yang cocok dipakai ketika pandemi sekarang. Kalau pribadi saya ini lebih kepada lari, olahraga yang sifatnya mengeluarkan keringat lah, ya mungkin itu dulu. Kita tahu masa pandemi ini kan waktu untuk kita keluar rumah itu kan dibatasi mobilitas. Kapan kira-kira waktu melaksanakan olahraga yang baik lah pada masa pandemi? Baik, mungkin saya yang memberikan sedikit penjelasan tentang waktu dan pelaksanaannya. Mungkin waktu itu nggak bisa kita hari jam berapa atau menit berapa, penting kita melaksanakannya lebih baik di pagi hari kita melaksanakan, atau di siang hari atau sekitar jam 10 sampai jam 11 siang. Itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh kita di saat melaksanakan olahraga di masa pandemik itu. Mungkin itu saya ada penjelasan sedikit. Terus selama waktunya kira berapa? Kalau untuk lama waktu itu tergantung dari kemampuan kita melaksanakan olahraga tersebut. Kenapa demikian? Kenapa saya bilang demikian? Karena yang namanya kegiatan olahraga, kalau kita maksimalkan terlalu lama, otomatis itu akan membuat badan kita justru semakin drop, bukan tambah sehat akhirnya, bukan tambah sehat kalau kita paksakan. Makanya ketika kita menggunakan waktu itu, usahakan waktu itu dalam keadaan yang memang kemampuan kita itu menunjang, apalagi untuk masa pandemi sekarang. Ya, kalau untuk kelamaan kita berolahraga di luar, kita belum tahu apakah virus ini akan berada di mana, posisinya di mana. Ketika kita melakukan itu, usahakan dalam keadaan yang memang kemampuan kita itu batasnya di mana. Oke, itu dulu. Berarti waktunya itu fleksibel saja. Iya, fleksibel saja, tergantung dari kemampuan kita tadi. Ya, jangan juga terlalu memaksakan berolahraga itu sampai yang istilahnya pengen sampai lelah atau segala macam, itu tidak bisa. Ya, jangan sampai berlebihan.
Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita kasih sejenak. Mantap. Berbagi. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, Semantap berbagi. Kembali lagi pada perbincangan kita kali ini. Di masa pandemi ini, bagaimana cara Bapak melaksanakan pembelajaran olahraga di sekolah? Untuk masalah pembelajaran masa pandemik ini, kami berikan sedikit pembelajarannya, bisa kita adakan praktek tapi diberikan video masing-masing anak-anak, lalu kita kasih atau mengirimnya lewat GC atau lewat PA. Mungkin itu dari saya pribadi. Entah dari Bapak Yula tambahan sedikit tentang pembelajaran. Oke, kalau untuk pembelajaran, kalau saya pribadi ya, yang namanya pembelajaran kebetulan kami istilahnya dengan Pak Repi ini beda kelas ya. Beda kelas dalam artian beda kelas mengajarnya. Pak Repi kelas 11, saya kelas 10. Nah, kalau untuk strategi yang saya ajarkan, siswa di rumah mereka membuat video. Ya, misalkan anggap video senam. Ya, video senam kita minta, tapi dalam tetap menggunakan protokol kesehatan ya untuk menghindari penyebaran virus tadi ya. Misalkan kayak senam, mereka membuat video baru mereka kirimkan ke tempat kita kasih penilaian terhadap video tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu salah satunya. Mungkin ada lagi contoh-contoh lain, misalkan mengirim video tentang kegiatan dia di rumah dalam artian yang menunjang kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani di sini kan kenapa saya anggap kebugaran jasmani? Karena kebugaran jasmani ini yang saya anggap paling cocok dilakukan saat pandemi sekarang. Oke, mungkin itu dulu. Berarti berikan tugas dan di rumah Yap. untuk melaksanakan olahraga Iya, dan mengirim kembali hasilnya pada Bapak. iya. Nah, terus di masa pandemi ini juga kita tahu ada beberapa olahraga yang dilaksanakan itu secara berkelompok. Bagaimana pendapat Bapak ini? Apakah bisa kita lakukan atau bagaimana? Masalah berkelompok nih ya bisa kita laksanakan atau bisa enggak, tapi kita lihat dulu di ruang lingkup olahraganya. Mungkin lebih baiknya berolahraga ini di rumah saja seperti kita sendiri-sendiri dulu, apalagi berkelompok ini kan sangat membahayakan dengan virus Iya, ini. sangat rentan sekali. Itu mungkin pendapat saya. Mungkin dari Bapak Yuli ada menambahkan lagi. Oke, kalau dari saya ya yang namanya berkelompok, kalau seandainya waktunya memang bukan saat ini ya, itu sah-sah saja. Justru makin rame sebenarnya kalau berkelompok ya. Kegiatan olahraga berkelompok itu sebenarnya meningkatkan imun tadi, bahagia tadi ya. Nah, kalau kita laksanakan saat pandemi sekarang, otomatis ini akan sedikit banyaknya akan mungkin ya, kita tidak tahu penyebarannya seperti apa ya, tapi boleh kita lakukan. Yang penting protokol tadi, jangan sampai protokol itu diabaikan ya. Kalau untuk yang berkelompok untuk saat ini kalau bisa sama sekali, kalau menurut saya lebih baik dihindari kalau menurut saya pribadi ya, tapi tergantung waktunya ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ya. Pak Indi dan ini kebugaran jasmani ini dan tetap full ya di rumah
kita, dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yuli dan Pak Rebe Ya. bisa bermanfaat Amin. bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Berbagi. Berbagi.